Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelnya Rizky Usaki. Alhamdulillah hari ini aku mau unboxing ya. Dan ini juga alhamdulillah di Ramadan pertama di tahun 2022. Bersyukur banget sih, gak nyangka ternyata kita nyampe di tahun 2022 ini. Oke guys, karena aku udah lama nggak buat konten, jadi hari ini aku mau konten unboxing paket aja. Jadi kemarin tuh aku pesan paket bukunya Kang Febriawan. Aku suka banget sih sama tulisannya gitu ya, walaupun ringan tapi tuh mungkin karena beliau juga lebih ke anak muda banget, jadi aku suka. Oke guys, jadi sebenarnya tadi tuh aku udah buat videonya, cuman karena nggak tersimpan jadi aku buka lagi aja kali ya. Dan ini sebenarnya udah dibuka sih. Udah dibuka, ada tulisannya make your video unboxing before you open this packaging. Kalau dari paket Ramadannya sih katanya di dalamnya ada suratnya guys, jadi kita coba ambil dulu apakah benar ada suratnya. Oke, wah masya Allah, bukunya ada dua. Emang ada dua sih. Ini buku terbarunya beliau. Yang pertama ada buku Waktunya Pulang. Ya, aku udah baca buku yang dua pertama ya, yang punya beliau, dan bagus banget sih. Dan ini juga ada suratnya. Mana sih? Oke. Tadi aku sebenarnya udah baca sih, cuman ya mau gimana lagi, karena videonya udah nggak tersimpan, jadi aku baca ulang lagi ya guys. Ini dia. Teruntuk sahabat baikku, aku bacain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, dengan Febriawan jauh hari di sini. Senang sekali rasanya kamu memilih buku ini. Aku juga senang banget kak. Semoga keberkahan selalu terhampar untukmu. Jika tidak keberatan, izinkanku membagikan padamu 5 permen kehidupan. Yang pertama, sebagaimana kita mampu berjam-jam menikmati hal-hal tidak bermanfaat, maka kita pun sangat mampu berjam-jam menikmati hal-hal yang bermanfaat. Dan hati lebih nikmat saat tersibukkan dengan hal-hal bermanfaat, karena memang untuk itulah ia diciptakan. Ini sebenarnya sama, mungkin ada beberapa orang yang punya motivasi ini ya, tapi di skripsi aku ada 3 motivasi. Yang pertama itu bahwa bersama kesulitan itu ada 2 kemudahan, karena aku yakin bersama dengan kesulitan itu pasti ada kemudahan di dalamnya, tinggal kita tuh mau nggak sih gitu ya, menemukan kemudahan itu. Karena kan sebenarnya kan apa yang ada di bumi itu semuanya tidak rumit, sama kayak perasaan kayak perasaan aku kamu gitu ya, atau perasaan kalian ke seseorang, sebenarnya itu nggak rumit. Hanya saja yang bikin rumit itu adalah diri kita sendiri. Dan simple, semuanya juga simple sih. Ini maaf, ini kameranya ke bawah terus ya. Oke. Dan yang kedua itu kata motivasinya adalah khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Dan kalaupun tidak bermanfaat untuk orang lain, minimalnya tidak merugikan orang lain. Itu sih. Intinya Allah itu udah ngasih kesempatan gitu ya, udah ngasih kesempatan, udah ngasih ya intinya kesempatan lah ya kepada kita, hingga kamu mau nggak sih berubah gitu. Dan nggak ada yang bisa ngerubah diri kita sendiri, nggak ada yang bisa ngerubah diri kita kecuali diri kita sendiri. Dan sayang banget kalau misalnya hal-hal yang penting itu terlewatkan begitu saja. Jadi kalau bisa kita harus memanfaatkan sebaik mungkin, entah dengan apapun itu, dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalian
pasti lebih tahu lah ya, karena sudah dewasa, mana yang bermanfaat untuk orang lain dan mana yang merugikan untuk orang lain. Oke, yang kedua, yang tadi yang motivasi aku yang ketiga itu adalah 3M. Manjada wajada, man sabara zafiro, dan man sa'arada bawa soleh. Gitu. Man sa'arada bawa sol. Yang kedua, jika kamu terlalu susah berlapang dada atas ujian hidup yang menimpamu, maka lihatlah siapa yang mengujimu. Bukan ujiannya, dialah Allah, Tuhan yang jauh lebih menyayangimu daripada kamu menyayangi dirimu sendiri. Bahkan sering baca juga ya di quote-quote itu, ketika mungkin hati kita akan meleleh gitu ketika tahu bahwa saat Allah itu mengatur kehidupan kita sehari-harinya tuh kita bakal meleleh gitu. Sayangnya kita nggak tahu, jadi banyak orang yang tidak bersyukur akan itu. Coba kalau tahu, lebih meleleh daripada dibucinin sama dia. Apa sih? Oke, yang ketiga, kamu tidak harus mendasari semua perbuatanmu dengan motif uang. Di hidup ini ada juga yang namanya pengorbanan serta keikhlasan. Kamu tidak harus kaya, tapi kamu harus menjalani hidup ini dengan mulia. Ya, tapi kalau bisa untuk menjadi orang yang kaya, kenapa tidak? Karena dengan kita menjadi kaya, maka kita bisa membantu orang lain yang sedang kesusahan, dan semua juga pasti dipertanggungjawabkannya. Tapi harapannya dengan kekayaan itu kita bisa membantu banyak orang, dan juga bisa membantu jalan jihadnya dan dakwahnya ini gitu. Karena sekarang itu kan sudah mainannya dengan uang, jadi kita jangan sampai kalah dengan orang-orang di luar sana yang ingin menghancurkan Islam. Ya, minimalnya seperti itu, bisa membantu orang lain. Yang keempat, selalu beri jeda antara kamu dengan keinginanmu. Jika buruk, semoga jeda ini akan melemahkan niatmu. Jika baik, semoga jeda ini mematangkan langkahmu. Semangat yang terlalu besar seringkali membuat kita melewatkan detil-detil kecil. Yang kelima, jika kamu melakukan sesuatu, lakukanlah karena Allah. Jika kamu mencintai sesuatu, cintailah karena Allah. Jika kamu benci sesuatu, bencilah karena Allah. Dia yang meletakkan ridho Allah di atas perasaan pribadinya. Maka Allah akan meletakkan ketenangan di atas masalah-masalahnya. Ia akan tetap tenang walaupun sedang banyak masalah. Semoga permen-permen ini membuat hidupmu lebih manis, menguatkanmu untuk tetap bersemangat menjalani kehidupan. Sejatinya sebanyak hal yang ingin kudiskusikan denganmu. Semoga suatu saat kita bisa duduk bareng, mengobrol hangat layaknya dua teman baik yang telah lama berpisah. Selamat menikmati buku sederhana ini, sebuah kebahagiaan tersendiri jika kamu berkenan membagikannya di media sosialmu. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Febriawan Jauhari. Wah, Masya Allah banget. Makasih Kak untuk suratnya, dan ini aku simpan. Dan aku kan jarang banget dapat surat, lagi dari dapat notif gitu ya. Dan ini sebenarnya ada surat yang kedua sih, tapi karena ini tebal jadi nanti aku baca sendiri aja. Dan ini sebenarnya juga udah aku buka tadi ya, covernya. Yang buku yang terakhirnya ini adalah salah satu hal terjahat yang dilakukan manusia adalah merugikan dirinya sendiri. Dan ini ada tangan-tangannya juga sih di dalamnya. Di sini tulisannya, orang-orang silakan saja meragukanmu, tapi kamu jangan pernah mau meragukan dirimu sendiri. Jadi kita nggak boleh meragukan diri kita sendiri. Oh, ada batasnya juga guys. Wah, Masya Allah. Oke, semoga ini bermanfaat ya, karena sebenarnya aku lebih suka sih kalau dikasih buku gitu ya, ataupun baca-baca buku. Cuman kalau buku yang kayak tebal-tebal masih perlu perjuangan ya. Kalau buku-buku kayak gini insya Allah lah ya. Karena dengan membaca itu akan menjadi amal jariah buat kita, terus bisa jadi pengetahuan yang lebih banyak juga, dan bisa kayak kemana-mana gitu loh dengan buku. Ya itu guys, jadi video unboxing untuk paket dari Kak Febriawan Jauhari.
Ini aku pesan yang paket Ramadannya ya, dan alhamdulillah ada diskonnya. Emang wanita tuh nggak bisa dipungkiri dari kata-kata diskon ya, dan aku senang banget. Dan walaupun pengirimannya juga maksudnya nggak terlalu lama banget lah ya, tapi aku senang banget gue dapat buku ini, dan semoga ini bermanfaat dan untuk aku, dan juga semoga ini juga bisa aku kasih dan bagi-bagi kepada orang lain. Insya Allah nanti aku buat reviewnya di status Instagram aku ya kak. Ya, pokoknya makasih banget untuk hari ini, dan ini sangat bermanfaat banget sih bagi aku. Dan semoga ini juga menjadi kebaikan untuk mereka yang menulisnya ya, karena menulis itu nggak mudah teman-teman, butuh perjuangan, terus butuh melawan rasa malas dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah di puasa pertama ini semoga teman-teman tetap semangat ya, semangat untuk menjalankan ibadah puasanya, dan semoga tahun ini apa hal-hal yang menjadi celah-celah di tahun kemarin ini bisa tertutupi di tahun ini, dan semoga kita juga terus diberikan kesempatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan berikutnya. Dan jadikan ketika kita beribadah itu, maka seolah-olah kita itu akan mati besok gitu. Jadi dia akan melakukan yang terbaik. Kan kalau tahu matinya akan besok, pasti kita ini serius banget ya. Pokoknya usaha yang paling serius lah ya. Usaha yang paling serius, jangan nyeriusin terus, tapi juga harus butuh usaha ya. Ya semoga ada takdir hal-hal yang baik, dan kalaupun itu sebuah hal yang buruk, semoga itu menjadi pembelajaran hidup dan bukan menjadi hal yang membuat kita benci kepada sesuatunya gitu. Karena semuanya apa yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Percaya aja sih, semua yang terjadi itu pasti ada hikmah, dan semoga kita semua dalam keadaan iman sampai akhir hayat nanti. Oke, itu saja videonya. Terima kasih banyak yang udah nonton, dan semoga bermanfaat, dan harapannya apapun yang kalian lakukan semoga itu adalah hal yang positif dan tidak merugikan orang lain, dan teruslah berkarya apapun itu berkaryanya ya, dimanapun itu, karena nggak ada batasan untuk kita terus menebar kebaikan dengan sekecil apapun, dengan memberikan senyuman dan seperti apapun. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.